ketika tahun 2002 Profesor Umar ini menginisiasi Green Islam Movement yang dalam hal ini bagaimana bisa masjid itu bisa berperan dan berkontribusi terhadap lingkungan. Ini saya sangat memberikan apresiasi karena ini bisa menjadi role model. Kalau ini bisa diterapkan kemudian diimplementasikan dengan baik oleh Masjid Istiqlal, maka kita bisa membayangkan begitu banyak masjid-masjid yang di seluruh di Indonesia bisa meniru. Dan ini sejalan dengan ajaran agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Ngalir dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita di program Ngalir yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang bisa dikatakan salah satu menjadi bagian daripada isu dalam hubungan internasional. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan isu lingkungan. Namun sebelum kita melanjutkan diskusi pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri akan membahasnya. Di sini saya akan ditemani oleh salah satu dosen program studi hubungan internasional dan namanya tidak asing lagi, beliau adalah Ibu Alfreda Sinta Putri. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Willy. Gimana kabar Pak Willy? Alhamdulillah sehat. Kalau Miss Frida sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kali ini Miss Frida, saya biasanya memanggil Miss Frida. Kita akan membahas sebuah isu dalam hubungan internasional terkait tentang isu lingkungan. Nah, berbicara tentang lingkungan, ini sebenarnya banyak pemerhati ataupun para peneliti dan akademisi yang mensounding terkait tentang isu lingkungan. Karena memang isu lingkungan ini sangat sering didiskusikan, bahkan khusus negara kita Indonesia yang mana kita ketahui bersama memiliki populasi nomor 4 terbesar di dunia. Dan ironinya juga Indonesia banyak menyumbang sampah ya, dan berpengaruh dampaknya terhadap lingkungan. Bahkan data yang saya baca adalah nomor 2 terbesar setelah China. Banyak juga ya Pak Willy ya? Ya, oleh karena itu, nah hari ini kita akan membahas terkait tentang siapa saja yang aware ya terhadap isu lingkungan tersebut. Mulai dari walhi, tapi kita akan bicara terkait tentang Green Islam Movement. Ini merupakan sebuah gerakan yang concern terhadap lingkungan yang berawal dari melihat lingkungan yang terjadi ataupun yang tampak oleh mata masyarakat kita ini sangat membahayakan dampaknya ke depan. Nah, lantas kalau kita bicara tentang gerakan ini yaitu gerakan Islam Movement, tampaknya kita perlu tahu lebih dalam lagi Miss Frida, apa sih sebenarnya gerakan Green Islam Movement? Oke, wah menarik memang ya Pak Willy ya. Melihat isu lingkungan sekarang saat ini luar biasa yang harus perlu diperhatikan. Nah, yang saya tahu Pak Willy, jadi gerakan Green Islam Movement ini gitu ada di Indonesia itu mulai tahun 2022 Pak Willy. Dan itu diinisiasi pertama kali ada di Masjid Istiqlal. Dan yang mensoundingkan itu adalah Pak Nasaruddin Umar, jadi imam besar Masjid Istiqlal itu mensoundingkan itu. Beliau itu melihat bahwa lingkungan di sekitar Masjid Istiqlal itu kok rusak gitu Pak Willy. Jadi kemudian harus perlu ada perhatian bagaimana lingkungan itu kembali ibaratnya menjadi lebih baik gitu Pak Willy. Jadi Green Islam Movement itu sebenarnya movement itu lama ya Pak Willy tentang lingkungan itu. Tapi di Indonesia itu tentang penyebutan Green Islam Movement itu memang mulai tahun 2022 gitu Pak Willy. Oke. Ngomong-ngomong Pak Willy tentang Green Islam Movement ya. Bagaimana sih Pak Willy prinsip-prinsip gitu ya agama Islam dalam sebuah gerakan Islam Movement ini, Green Islam Movement ini, dan motivasi
apa sih gitu yang melatar belakangi adanya Green Islam Movement ini gitu? Kalau menurut Pak Willy gimana tuh Pak Willy? Iya, jadi ini menarik ya pertanyaannya. Kalau kita misalnya berbicara terkait tentang isu lingkungan berdasarkan Islamic worldview, sebenarnya Islam itu tidak hanya sekadar membahas tentang ritual ibadah, tidak sekadar membahas tentang terkait tentang muamalah, tapi juga berbicara tentang isu lingkungan. Bahkan kalau misalnya kita mengacu dan merujuk dalil-dalil daripada Al-Quran, itu tidak sedikit ayat Al-Quran yang mention terkait tentang lingkungan. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah katakan wala tufsidu fil ardi. Janganlah kamu merusak bumi. Kemudian juga Allah katakan juga bahwasanya apa-apa yang ada di bumi itu memang disediakan untuk kita, untuk makhluk hidupnya. Oleh karena itu kita harus melestarikannya, menjaganya, merawatnya. Nah, tapi yang terjadi banyak alam ini dieksploitasi. Nah, oleh karena itu Islam memberikan warning kepada manusia khususnya, karena manusia itu sebagai representasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia harus menjaga. Nah, terkait tentang prinsip-prinsip agama Islam. Nah, mungkin bisa juga yang sering kita dengar ya, ada jargon yang ini sangat familiar. Di mana-mana sering kita baca, apakah tak sengaja ataupun disengaja, misalnya kebersihan bagian daripada iman. Nah, dan masih banyak lagi Islam berbicara tentang lingkungan. Jadi motivasi dari Islam itu untuk dalam gerakan Green Islam Movement itu seperti itu ya Pak Willy ya, luar biasa. Kemudian apa ya Pak Willy, peran Islam hijau itu dalam mempromosikan misalkan kesadaran lingkungan di Indonesia gitu, dan apa yang menurut Pak Willy yang bisa dipelajari dari inisiasi dari Masjid Istiqlal ini gitu Pak Willy? Iya. Saya memberikan apresiasi ya khususnya kepada Profesor Nazaruddin Umar yang menginisiasi gerakan Green Islam Movement ini. Karena betapa tidak ya, kalau misalnya kita lihat, saya pernah ke Masjid Istiqlal ya. Memang di sana bersebelahan dengan gereja. Di antara Masjid Istiqlal itu ada sungai. Dan memang ketika saya ke sana melihat sungai itu cukup kotor. Nah, itu sekitar 5 tahun yang lalu pas saya ke sana memang sungai itu sangat kotor, sehingga ketika tahun 2002 Profesor Umar ini menginisiasi Green Islam Movement yang dalam hal ini bagaimana masjid itu bisa berperan dan berkontribusi terhadap lingkungan. Ini saya sangat memberikan apresiasi karena ini bisa menjadi role model. Kalau ini bisa diterapkan, kemudian diimplementasikan dengan baik oleh Masjid Istiqlal, maka kita bisa membayangkan begitu banyak masjid-masjid yang di seluruh di Indonesia bisa meniru. Dan ini sejalan dengan ajaran agama. Sangat sejalan. Makanya tadi saya mungkin satu ayat lagi yang barangkali saya teringat ketika kita diskusi kali ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu suka orang yang bersih. Nah, oleh karena itu orang yang bersih itu harus menjaga lingkungannya. Nah, jadi ini perlu kita apresiasi apa yang sudah dilakukan ataupun upaya yang dilakukan Masjid Istiqlal yang dalam kali ini Profesor Nasaruddin Umar menginisiasi program Eko Masjid. Saya kira ini suatu contoh yang baik, dan secara tidak langsung Profesor Umar ini mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran terkait tentang lingkungan itu diterapkan. Betul. Karena beliau punya policy dalam hal ini. Betul, ya. Nah, setuju Pak Willy. Setuju ya? Iya, setuju Pak Willy sebagai manusia ya, representasi jadi khalifah di bumi, ya kan, tugasnya dia adalah menjaga bumi. Iya kan itu. Kalau begitu saya penasaran kalau misalnya dalam policy government, dalam hal ini pemerintah ataupun mungkin saya ingin bertanya kepada Miss Frida ya terkait tentang Green Islam Movement ini, terutama ini saya ingin mengetahui lebih jauh apa sih sebenarnya peran pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mengencourage ataupun mendorong partisipasi dalam gerakan Islam hijau.
Dan lantas bagaimana sih the best way ataupun cara terbaik untuk menyebarkan informasi tentang kelestarian lingkungan khususnya di kalangan umat Islam? Wah, ini menarik Pak Willy ya. Jadi kalau ngomong pendidikan itu menurut saya adalah salah satu jalan atau cara bagaimana kita itu mengedukasi gitu ya, mengedukasi apapun gitu ya. Misalkan kita ingin mengedukasi lingkungan, karena bagaimanapun Pak Willy, kita hidup di bumi. It's the only planet in the world ya, dan kita tidak bisa pindah misalkan seperti itu. Jadi bagaimanapun kita sebagai manusia harus menjaganya gitu. Dan menurut saya peran pendidikan untuk mengedukasi itu sangat penting sekali gitu Pak Willy. Nah, bagaimana caranya gitu? Mungkin kalau kita as a lecture gitu ya, kita bisa tuh mengedukasi langsung ke mahasiswa gitu ya. Karena ada mata kuliah tertentu tuh yang dia tuh belajar tentang bagaimana lingkungan, politik internasional misalkan. Nah, kemudian kalau misalkan kita bagaimana mengedukasi ke masyarakat, mungkin kita itu bisa memberikan ini Pak Willy, contoh nyata. Oke. The real gitu ya, the real action. Misalkan kayak membuang sampah, ya itu kan sekarang sudah harus dipilih-pilih Pak Willy. Iya, ada Bagaimana recycle ada ya, recycle, reduce, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, mana yang harus ditimbun dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya dari mana sih mulainya gitu ya? Keluarga Pak Willy. Ya, Menurut dari saya penting keluarga. sekali dari keluarga. Bagaimana kita mengedukasi the first time itu dari keluarga dulu. Baru kita mengembangkan diri keluar gitu. Ibaratnya bagaimana cara kita mengedukasi lingkungan itu untuk menjaga sekarang itu sangat penting sekali gitu Pak Willy. Karena kalau nanti ya kalau kita ngomongin negara gitu Pak Willy, sebuah pembangunan indikator itu negara maybe hanya berpikir bagaimana sih kita tuh bertumbuh ekonomi gitu kan. Kadang mungkin tidak melihat harus menjaga lingkungan gitu. Gitu sometimes ya saya melihatnya fenomena di dunia internasional tuh seperti itu Pak Willy. Saya totally agree ya. Jadi memang kita mengawali mengedukasi terkait tentang isu lingkungan ini berawal dari keluarga. Kemudian masuk ke ranah RT RW sampai ke pemerintah pusat. Oke, mungkin apalagi menambahkan Pak Willy. Sosial media. Wah sekarang luar biasa sekali bagaimana kita misalkan mau campaign gitu Pak Willy, cepat gitu bagaimana untuk menyebarluaskan pentingnya menjaga lingkungan lah ibaratnya gitu. Sosial media tuh penting banget gitu sekarang sangat Pak Willy. penting ya. Oke, mungkin ini the last question ini. Jadi sekiranya kita sebagai orang yang concern terhadap isu lingkungan, apa sih sebenarnya tantangan utama yang dihadapi oleh gerakan, khususnya gerakan Islam movement ini atau gerakan hijau ini dalam mendorong perubahan perilaku dan kebijakan terkait lingkungan di kalangan umat Islam? Oh iya. Apa tantangannya? Tantangannya ya Pak Willy ya, menyambung dari jawaban saya tadi sebelumnya Pak Willy. Karena kalau misal kita membahas tadi ya negara begitu ya, yang selalu indeks pembangunan, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kalau misalkan kita melihat salah satu fenomena hutan misalkan Pak Willy yang harus ditebang menjadi kelapa sawit misalkan kayak gitu. Itu kan juga akan membawa keuntungan ya Pak Willy, tapi mungkin lingkungan mungkin kurang diperhatikan gitu menurut saya. Jadi tantangan utamanya itu malah menurut saya ada di government. Pengambilan kebijakannya Pak Willy gitu. Jadi kadang sebuah dilema Pak Willy antara lingkungan maupun pembangunan itu sendiri gitu. Kita mungkin sebagai movement gerakan Green Islam Movement ini kan dia movement ya Pak Willy. Dia hanya bisa campaign, advokasi gitu, tapi tidak memiliki hak gitu untuk saya bisa lah mengubah sebuah policy ini menjadi aturan yang lebih harus menghormati lingkungan misalkan seperti itu. Jadi menurut saya tantangan utamanya malah di situ Pak Willy saya melihat, karena movement ini kan gerakannya hanya bisa campaign saja gitu. Betul. Tapi untuk membuat sebuah aturan kan dia tidak bisa gitu. Kemudian Pak Willy menyambung tantangannya tadi ya. Kalau menurut Pak Willy nih tantangan utama dalam mewujudkan transformasi masjid menjadi sekarang tuh eko masjid gitu Pak Willy di Indonesia gitu. Jadi bagaimana upaya untuk mengatasi tantangan tersebut Pak Willy? Iya, ini kita tidak bisa melakukan dan menyuarakan eko lingkungan itu dengan parsial ataupun sendiri-sendiri. Kita harus
secara kolaboratif. Nah, ini yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal yang disoundingkan oleh melalui Prof Nazaruddin Umar ini merupakan salah satu idea yang bagus, sehingga ini terus disoundingkan oleh Masjid Istiqlal, jangan berhenti di situ saja, dan kalau bisa ini diberikan pelatihan-pelatihan ataupun workshop-workshop agar para pengurus masjid khususnya di seluruh Indonesia itu aware terhadap lingkungan. Nah, termasuk juga nanti bagaimana pengelolaan limbah air wudhu, termasuk juga bagaimana pengelolaan sampah ketika di masjid, karena kan tidak sedikit jamaah ataupun umat Islam itu datang ke masjid itu berwisata. Dan tidak sedikit mereka membawa makanan, yang mana makanan itu membawa dampak limbah plastik ataupun apa. Nah, sehingga ini harus bisa di-manage dan dikelola dengan baik. Nah, jadi kalau menurut saya tantangan utama dalam mewujudkan transformasi masjid menjadi eko masjid itu adalah konsistensi yang dilakukan oleh para pengurus masjid, kemudian menyampaikan kepada pemerintah. Nah, kan kita ada Dewan Masjid tuh. Oh iya, Dewan benar, Masjid Pak seluruh Willy. Indonesia. Jadi mungkin dari masjid yang kecil ataupun yang besar, kemudian menyampaikan ke Dewan Masjid. Nah, Dewan Masjid inilah sebagai representasi para pengurus masjid untuk senantiasa menyampaikan dari masjid menuju lingkungan yang harmoni, sehingga kita bisa memberikan keteladanan yang baik, dan ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi itu. Dan lantas upaya yang mengatasi tantangan tersebut ya tadi istiqomah dan senantiasa terus menyuarakan. Jangan, kita harus speak up. Speak up terus, jangan diam. Karena kalau misalnya kita diam, ya sudah ini ya Pak Willy, jadi terhambat ibaratnya. Bagaimana caranya kita ya tadi menyampaikan ke pemerintah tadi, bagaimana untuk, karena gini Pak Willy, lingkungan itu menurut saya sekarang memang seperti di awal Pak Willy sampaikan tadi, penting sekali gitu, dan memang harus bagaimanapun harus kita lestarikan gitu ya Pak Willy ya. Jadi dan luar biasa sekali, saya juga Pak Willy senang, setuju gitu dengan gerakan yang diinisiasi oleh Masjid Besar, Masjid Istiqlal gitu ya. Dan saya harap itu bisa menjadi role model gitu. Yang saya pernah dengar Pak Willy, ketika Pak Nasaruddin Umar ini menginisiasi gerakan ini sejak tahun 2022, Masjid Istiqlal itu apakah Pak Willy pernah dengar mendapatkan ini penghargaan dari Bank Dunia loh Pak Willy? Karena hebat gitu, salah satu masjid di Indonesia yang besar, kan kalau kita bilang Istiqlal itu kan masjid negara ya. Iya, masjid negara. Besar ya. Bisa mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia itu kan luar biasa sekali ya Pak Willy ya. Dan insya Allah itu bisa menjadi apa Pak Willy? Ya role model. Harapannya tidak hanya di Indonesia ya. Mungkin bisa mempengaruhi bisa memberikan inspirasi ke negara-negara lain gitu. Dan isu lingkungan ini tidak hanya didiskusikan oleh pemerhati agama, tapi seluruh dunia, karena ini berkenaan dengan planet kita. Betul. Karena nanti dampaknya adalah ya akan merusak lingkungan, termasuk juga berpengaruh terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu Miss Frida, ini sangat penting kita soundingkan terus, dan mudah-mudahan melalui program Ngalir ini para sobat Ngalir bisa memberikan diskusi ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita agar kita senantiasa menjaga planet kita, bumi kita ini, dan terutama untuk Green Islam Movement ini saya berharap terus ada dan terus menyuarakan agar ini bisa menjadi gerakan bersama di dunia internasional. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di diskusi Ngalir yang selanjutnya. Saya pamit undur diri bersama Miss Frida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.